A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Abang kakak, ayah, bunda yang baik, rahmati Allah. Di kesempatan yang baik ini, kesempatan yang mulia ini, kita mengingat-ingat lagi ya, bagaimana pesan Allah di dalam Al-Quran. Dan ini salah satu doa Rasulullah yang tidak dikabulkan Allah. Apa doanya? Beliau minta umat Islam ini bersatu. Umat Islam ini harus kolaborasi. Doa ini tidak dikabulkan Allah. Lalu kita yang hidup di akhir zaman ini, apalah tugasnya? Tugasnya adalah bersinergi. Tugasnya adalah berkolaborasi. Tugasnya adalah saling membesarkan. Karena program iblis yang murah, mudah dan pasti berhasil adalah pecah belah. Di mana mulainya? Dari rumah tangga. Istri harus ngelawan suami, suami harus zalim sama istri. Suami harus ingat-ingat keburukan istri, istri harus jadi ahli sejarah untuk mengulang-ulang kesalahan suami berkali-kali, ngomel panjang kali lebar kali tinggi. Alay, bagus materi ini, dengar dah istri aku ya. Nanti pas balik ke rumah, dengar tadi itu ya, kata dia. Suami itu tetap salah suami. Itu perempuan yang belum masuk Islam ya. Walau nggak ada di sini. Di sini semuanya sohah. Abang kakak, pecah belah ini yang membuat kita jauh dari hidayah. Masih ingat ayat wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu? Di ayat akhirnya itu Allah mengatakan la'allakum tahtadun. Wa may ya'tasim billahi faqad hudiya. Di ayat sebelumnya naik ke atas, wa may ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratim mustaqim. Wa kaifa takfuruna wa antum tutla alaikum ayatullah wa fikum rasuluh. Wa may ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratim mustaqim. I'tasoma ya'tasimu tuh pegangannya kuat, tapi tidak ada jaminan bahwasanya barang yang dipegang itu pasti enak gitu. Abang kakak pintar, punya ilmu, mau kolaborasi, hebat. Di mana-mana orang kalau ngerasa punya ilmu dia jalan seorang. Akhirnya kita banyak tapi bergerombol, bukan berjamaah. Apa bedanya bergerombol sama berjamaah ya man? Kalau bergerombol abang kakak itu ramai, semuanya masuk masjid, satu sholat tahiyatul masjid, satu sholat duha, satu sholat hajat, satu sholat taubat. Jadi semuanya sholat memang, tapi dengan gaya dan style masing-masing. Sedangkan berjamaah itu mungkin cuma berdua. Misalnya saya sama Aulia berdua. Lalu saya ruku, Aulia ruku. Saya sujud, beliau sujud. Saya takbir, beliau takbir. Apa namanya? Berapa orang kita? Bagaimana fadilah atau keutamaan berjamaah dengan yang tadi? Mana yang lebih tinggi? Pertanyaannya. Hari ini yang kita lihat, kita ini sedang berjamaah atau bergerombol? Berjamaah atau gerombol? Bergerombol. Kayaknya ramai. Kayaknya banyak. Tapi masing-masing. Terus gimana ya man? Bagi tugas. Nah masalahnya yang mau dibagi tugas ini sedikit. Betul gak? Semua pengen akulah
Ya cuman ulama dulu mengislamkan orang yang non-muslim. Yang sekarang kan orang kafir jadi muslim dulu. Pakai makan, pakai dakwah lewat budaya. Dah, hari ini yang ramai apa? Orang muslim kena kafir-kafirkan, kena sesat-sesatkan. Dikasih tahu pun mereka akan bilang kamilah yang benar, kita semua salah. Bahasnya di sosmed, di ruang terbuka. Dia pikir dengan membahas itu di ruang terbuka menyelesaikan masalah. Tahu enggak ada orang kafir, orang munafik, orang musyrik, orang fasik, orang seterusnya yang itu bertepuk tangan lalu bilang aklahi terus kita supaya minyak bumi kita bisa aku ambil, supaya bensin kita, permata, uranium, emas bisa kurampok semua. Kau berkelailah dengan kunutmu, berkelailah kau dengan tahiyatmu. Begini? Apa begini? Selamat bukan jempol. Para ulama-ulama terdahulu kenapa berselisih pendapat abang kakak? Karena permasalahan umat udah selesai. Zakat sudah berjalan, khalifahnya ini. Ini kita, Masya Allah, tabarakallah, amat sangat complicated. Pengusaha muslim saya tengok berapa, bukan satu dua, fight-nya luar biasa. Betul-betul berdagang. Udahlah jujur, kerja keras, totalitas, barang berkualitas. Di mana masalah abang nih? Oh modal riba. Mana bisa menang bang? Masuk paret. Tobat, minta ampun. Saya tak bisa bantu karena abang lagi perang sama Allah. Oh gitu Ustaz ya. Tapi teman-teman saya ngutang semua Ustaz. Itu teman kau. Kau mau pakai cara yang lain tak? Ah itulah Ustaz, gimana caranya ya? Maka saya selalu bilang sama kawan-kawan, mulailah dengan benar sejak awal. Pondok pesantren, tanah dikasih. Ini ngayal ya, tidak ada kejadiannya. Ini hanya menghayal, kejadiannya tidak ada. Orang kasih tanah, harusnya diakad ikrar wakaf. Diterimalah tanah itu. Tanah itu bukannya langsung dibalik nama jadi sertifikat wakaf, karena sertifikatnya masih hijau. Lalulah dijadikan jaminan, dapat duit dari bank, terima, bangun gedung. Pertanyaannya, bisa ilmu tuh nempel di tempat maksiat kayak gitu? Ingat statement Imam Syafi'i, al-ilmu nurun. Gurunya Imam Syafi'i, Imam Waqi'. Syakautu ila waqi'in su'a hifzi, fa arsyadani ila tarkil ma'asi, fa akhbarani bi annal ilma nurun. Aku ngaku, aku lapor ke guruku Imam Waqi' su'a hifzi. Yang ngomong nih Imam Syafi'i, buruknya hafalanku, seburuk-buruknya hafalan Imam Syafi'i mungkin sebagus-bagusnya kita kali, atau mungkin tak ada apa-apanya. Arsyadani ila tarkil ma'asi. Imam Syafi'i disuruh ninggalkan maksiat. Apa maksiat Imam Syafi'i? Fa akhbaroni bi annal ilma nurun, dan dia mengasih tahu guruku ini bahwa ilmu itu adalah cahaya. Wa nurullah la yuhdalil asi. Cahaya Allah itu tidak mungkin masuk ke dalam orang-orang yang bermaksiat. Nah, anak-anak pelajar, apalah namanya tuh, mahasiswa ke, mahasantri ke, tolib ke, santri, apa aja. Kalau ngerasa ilmu udah dapat, udah bertahun-tahun di pondok, bertahun-tahun ikut majelis ilmu, pertanyaannya kan basic, kenapa kok udah nempel-nempel ilmu tuh? Berarti banyak maksiat. Nah, sekarang lembaga pendidikan, sekolah, tempat mendidik umat, bahasanya gitu, dibangun dengan cara berperang sama Allah. Gimana Ustaz Adi? Mantap gak tuh? Hah? Haram dikit kah haram banyak? Wah, ini. Qaliluhu wa katsiruhu sawa. Kenapa banyak hari ini fasilitator pendidikan? Saya menyebutnya gitu. Ini karena ada ustadz-ustadz muda, ustadzah-ustadzah muda, saya mau ngajak berpikir pagi ini. Apa yang Allah cabut? Ilmu atau keberkahan ilmu? Ustadz, keberkahan ilmu yang Allah cabut. Jadi pintar pun tidak jadi solusi. Hafal pun dia Quran, tidak ada dampaknya bagi kehidupan. Karena dia tidak ngerti untuk apa dia ngapal Quran. Nambung nak sampai sini. Ini kan banyak anak-anak pondok kan yang sudah balik-balik kan, lagi pada balik mungkin bapak mamanya nonton SMK, terus bilang sama anaknya, nah sini nak, nonton ini Ustadz Gontor nih, misalnya gitu ya, banyak kan. Ini Ustadz Gontor nak. Nah, Yaman mau cerita ngajak antum semuanya. Kalimatnya lihat. Wa may ya'tasim billah. Coba diulang. Faqad hudiya ila
siratim mustaqim. Siapa yang berpegang teguh pada agama Allah, sungguh dia telah diberi petunjuk ke jalan yang lurus. Ini kan yang kita minta sehari 17 kali. Ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Tolong tunjukkan jalan yang lurus ya Allah. Tolong ketemukan saya sama partner bisnis yang benar. Ya Allah, tolong ketemukan saya sama orang yang mau betul-betul bikin dakwah ini besar. Yang besar Allah dan Rasulnya, bukan nama foundernya, bukan nama pendirinya. Karena kalau yang besar nama pendirinya bisa mati kapanpun. Mati pendirinya, mati dakwahnya. Betul atau betul sekali? Banyak tak antum lihat? Mati pendirinya, mati dakwahnya. Mati ustadznya, mati dakwahnya. Betul? Nah itu yang saya bilang sama kawan-kawan, saya tidak mau mati bodoh. Saya tidak mau mati konyol. Saya berharap dakwah ini ada kaderisasi. Dakwah ini harus ada yang melanjutkan dengan atau tanpa saya. Nah, pagi hari ini kita belajar, kita ngambil sebuah renungan ketika Ramadan akan berlalu. Apa yang membuat umat ini kok kayaknya mudah sekali dirampok, mudah sekali dihancurkan? Karena Allah cabut keberkahan ilmunya, sehingga mereka tahu tapi tidak praktek. Mereka tahu Quran ini bagus, tahu. Ketika Quran dibakar, semua marah-marah. Tapi ketika ada yang dengan santai menawarkan riba, menawarkan alkohol, es krim pakai whisky, yang jual pakai jilbab, justru malah caci maki di sosmed. Cari tempatnya, tangkap kakak yang pakai jilbab itu, lalu bilang, kakak kerja tempat saya aja. Gaji berapa di situ? Sini kerja tempat kita. Gitu cara menyelesaikannya, bukan marah-marah. Kakak itu tidak selesai permasalahan rumah tangganya, keluarganya dengan kau caci maki di sosial media. Dia pasti akan bilang realistis aja, dia bilang, bapak bisa gaji enggak? Oke, kita gaji dengan gaji yang serupa, kakak kerja di tempat ini. Kenapa banyak orang-orang kaya bang kakak, yang makin kaya tuh makin semangat berbisnisnya? Karena otaknya bukan lagi untuk memenuhi diri sendiri. Berpikirnya untuk create employment, menciptakan lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya. Dan sedihnya bang kakak, yang ngomong-ngomong gitu rata-rata non-muslim. Mana yang muslim? Mungkin yang muslimnya tawadhu. Ramadan ini abang kakak lewat dah. Insya Allah kita akan ketemu lagi Ramadan tahun akan datang. Mudah-mudahan masih hidup ya, mudah-mudahan masih hidup. Tapi Syawal ini bulan apa bang kakak? Bulan tarqiyah, peningkatan. Gimana ngelawan rasa malas ayaman? Ayo ikut saya. Allahumma paksain. Gimana ngelawan malas? Karena tidak ada, there is no empty space abang kakak. Kalau abang kakak tidak sibuk dengan zikir, mulut itu akan dipenuhi dengan mengomel, mencaci maki, jelekan orang, ghibah dan seterusnya. There is no empty space. Kalau kau tidak sibukkan dirimu dengan amal soleh, maka kau akan disibukkan dengan amal salah. Sibukkanlah dirimu. Dan cara paling mudah untuk bisa berada di jalan yang benar, berjamaahlah. Siapa mimpin nih? Kau mau jalan depan, aku belakang, atau aku depan, kau belakang. Tapi pastikan yang di depan ya bang kakak sesuai Google Map-nya. Nih ya, ngikut-ngikut depan, yang depan orang buta. Saja gila apa? Nih. Selama ini orang tidak ngerti Quran. Ntar saya bukakan screenshotannya. Ada. Ya bang kakak, Quran itu, ayo, sistem yang sangat komplit, sumber informasi yang sangat sempurna, akurat, sesuai fakta, tidak terbantahkan, terdiri dari retorika, logika, sejarah, kejadian nyata, pelajaran kehidupan, seperti supermarketnya Allah. Seginikah orang memahami Quran? I don't think so. Quran hanya jadi ajang. Ayo apa? Sebutkan. Quran itu sampai di mana? Ustadz, saya punya utang Ustadz. Oke bang, buka surat 65 ayat 2 sampai 3. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kalau abang bertakwa, abang akan dikasih jalan keluar dan abang akan dikasih rezeki dari arah tak disangka-sangka. Keren ayatnya Ustadz. Mantap, sip. Terus berapa kali saya baca Ustadz? Berapa kali saya amalkan?
Oh alah, your head itu. Apa? Your head. Your head tuh bahasa Pontianaknya? Gitu. Jangan marah-marah. Saya kan pakai bahasa Inggris. Ayo ulang. Quran itu sistem yang sangat komplit. Sumber informasi yang sangat sempurna. Akurat, sesuai fakta, tidak terbantahkan, terdiri dari retorika, logika, sejarah, kejadian nyata, pelajaran kehidupan, seperti supermarketnya Allah. Apa aja ada di situ. Begitu ada orang bilang, oh ternyata ada di Quran. Bukan gitu cara ngomongnya. Ya Allah, bodohnya aku kok baru tahu sekarang. Nah, itu cara ngomong yang benar. Oh, ada Ustaz dia di Quran. Nah, itulah. Maka saya bilang otak itu kan ada dikasih sama Allah. Waktu pembagian otak kumpul semua kan? Pakailah sedikit. Sedikit ya, usah banyak-banyak. Second like ini udah apa-apa. Sering kan Allah sindir, afala ta'qilun, afala tatadabbarun, afala tadzakkarun. Jadi saya begitu dengar ta'rif yang ini, iya saya bilang. Makanya salah satu kemarahan saya sama diri saya sendiri adalah, saya bilang, ya Allah bodoh sekali aku nih, lulusan pondok, katanya Ustadz Gontor, kok ninggalkan Quran selama 5 tahun dengan dalih kerja keras. Memanglah bahlul. Habis dibantai Allah, dibantai saya, jangankan makan, minum air putih tak berduit. Bukan salah orang. Saya lah yang salah, ngapa ninggalkan Quran? Ninggalkan Quran, ninggalkan masjid. 3 yang saya tinggalkan kan, MSQ, Masjid Subuh Quran. Maka saya nunjuk muka saya, munafik aku nih. Apa? MSQ. Apa? Masjid tempatnya, subuh waktunya, Quran kontennya. Gimana? Nggak babak belur. Subuhnya pakai kunut yang dijemur. Coba diulang. Gimana nggak babak belur? Subuhnya pakai kunut yang dijemur. Tahu bang kunut yang dijemur? Jam 7:30, jam 7 kurang 15. Ini bukan sholat subuh, senam pagi. Bagus masih mau sholat. Ada yang enggak sama sekali. Dia lebih takut ketinggalan kerja di kantor fingerprint daripada sholat subuh. Abang kakak kalau mau nengok kualitas manusia, tengok subuh. Makanya Rasulullah waktu balik badan sholat subuh itu, yang pertama kali dicek Rasulullah apa? Asyahidu fulan, ngecek inspeksi Rasulullah. Saya lupa hari ini libur. Saya begitu sholat subuh tadi langsung ngecek pasukan. Mana sih anak ini? Oh iya libur, udah family time. Kenapa? Budak-budak ini udah family time. Lupa saya. Kok balik lagi formatur awal ini saya bilang. Bang Abu ya kan? Formatur awal nih. Jadi kalau mau tahu munzalan yang asli, datanglah jam-jam waktu-waktu ini. Ketemuan tuh orang-orang asli. Tadi ada Sadam yang biasa nyiapkan ini. Sadam enggak balik. Enggak punya kampung halaman Ustaz gitu. Kalaupun dia punya kampung halaman, dia lupa halaman berapa. Kalau saya, Akamsi, anak kampung sini, memang inilah kampung halaman saya. Saya belajar mempraktekkan Quran surat 9 ayat 122. Sudah lihat tafaqquhu fiddin, belajar saya tentang ilmu kunci di Gontor, belajar bahasa Arab, balago, ngertilah flow gini perbandingan madhab, gini sholat versi madhab ini, belajar walaupun masih sedikit sekali, amat sangat sedikit ilmu yang saya dapat di Gontor. Saya belajar lagi ke Malaysia, melanjutkan ilmu di sana. Belajar apa? Ilmu hidup dan kehidupan. Sakit ternyata bang kakak jauh dari Quran tuh. Sakit jauh dari masjid tuh. Habis saya, badan kurus 48 kilo. Sekarang makan dikit ya buncit dapur. Makan dikit buncit. Jadi daging semua. Dulu udah makan banyak. Bayangkan rumah di Gombak. Janjian ketemu sama customer. Untung cuma 10 ringgit satu barang. Naik motornya tuh udah habis 5 ringgit dah. Itu pun kucing-kucingan karena motornya tidak ada surat. Kalau udah kena razia berdebar. Asal nengok polisi itu ya Allah. Selamatkanlah. Tidak bisa baca. Wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda. Hilang gitu. Begitu saya balik, dapat cerita mangkok. Dulu kalau antum pernah dengar saya cerita tentang mangkok, ingat tak? Yang pengemis bawa-bawa mangkok. Ingat? Begitu pengemisnya meninggal, dokternya bawa dia sama barang-barangnya. Pengemis tuh waktu dulu minta-minta, pas bawa mangkok itu selalu bilang gini, beruntung sekali Anda wahai dokter, kaya raya, punya mobil bagus dan segala macam. Nggak kayak saya miskin, ngemis-ngemis minta-minta.
Besok ngomong gitu lagi. Anda beruntung sekali dokter, kaya, sukses, hebat, beruntung. Nggak kayak saya miskin minta-minta. Satu hari dokter lewat di tempat yang sama, nengok pengemis ini nggak ada. Cari-cari mana pengemis yang biasa minta-minta nih. Ditengok tergeletak di depan ruko. Dicek nadinya, kayaknya meninggal nih. Tapi mungkin pingsan. Dibawa sama dokter ke rumah sakit. Dicek, ternyata benar-benar meninggal. Barang-barang semua yang ada di tubuh pengemis itu, termasuk mangkok yang biasa dia bawa, dikasih ke dokter. Begitu dokternya pegang mangkok itu, dilihat, kayaknya ini bukan mangkok biasa. Akhirnya dibawa ke arkeolog, orang yang ngerti barang antik. Ternyata barang itu umurnya sudah ribuan tahun. Barang antik dari peninggalan dinasti Qing Shaole gitu aja. Dinasti Sangsut namanya apa? Sangsut. Ini barang bagus kata si dokter. Akhirnya dijual, harganya sampai miliaran. Apa kata dokter? Cobalah pengemis itu tahu kalau barang yang dibawanya tiap hari itu miliaran, maka dia pasti bertukar posisi. Akulah pengemisnya, dialah orang kaya. Tiap hari budak itu dibawa. Tiap hari mangkok itu dipegang. Hai anak-anak pondok, hai anak-anak santri, ustadz-ustadz yang ngajar di pesantren. Apalah artinya Al-Quran ini bagi kita? Ramadan ini abang kakak, mungkin saya ngasih angle yang lain ya. Jangan lupa loh, Ramadan ini syahrul Quran, bulannya Quran. Nanti Syawal masih pegang Quran dah? Insya Allah mudah-mudahan yang dipilih-pilih sama Allah. Ilmaro, illa man rahima rabbi. Apa ilmaro? Illa man. Tidak mudah. Karena Quran ini pahit-pahit, hitam-hitam, putih-putih, riba haram, bisa haram dikit? Tak ada, qaliluhu wa katsiruhu sawa. Maka akhirnya saya menerjemahkan atau mentakrifkan Quran ini seperti kunci jawaban. Nah, diperkuat, diajarkan sama ayah John, dikasih tahu bahwasanya Quran itu sistem yang amat sangat komplit. Sumber informasi yang sangat sempurna. Orang lagi berdebat, bumi datar atau bumi bulat. Quran udah kasih jawaban. Udah. Matahari itu sumber tata surya atau bumi sumber tata surya? Hah? Kan perdebatan tuh. Lalu bagaimana Allah membuat siang dan malam? Bagaimana pergantiannya? Bagaimana proses bayi lahir? Dari mulai mohon maaf ya, air mani masuk ke lubang kemaluan, habis itu berproses bertumbuh sampai jadi manusia. Allah ajarkan semuanya detail, sedetail-detailnya. Sempurna? Akurat tak? Akurat, tepat sasaran. Semua ayat-ayat yang disebutkan tak ada meleset sedikit pun. Sekian derajat tak ada. Betul-betul direct. Sesuai fakta. Sampai hari ini orang tak bisa bantah. Ada retorika? Ada retorika tak? Ada contoh Nabi Ibrahim waktu berdebat tentang patung. Aku dengar katanya kau ya yang menghancurkan patung ya. Apa kata Nabi Ibrahim? Enggak, bukan aku. Kalau itu kan bahasa Pontianak ya. Kalau bahasa Nabi Ibrahim kan, tanyalah yang besar. Inkanu yantikun, kalau dia bisa ngomong. Apa kata Raja Zolim ini? Kau kan udah tahu tak bisa ngomong. Kau udah tahu tak bisa ngomong, apa sih disembah? Manas tak belawan. Akhirnya bakar. Itu ilmu retorika. Hai anak-anak pondok, untuk apa balagohmu? Untuk apa itu ma'ani, badi, bayan? Untuk apa itu mustalahul hadis? Itu semua ilmu alat, ilmu kunci. Abang-abang yang sudah hafal Quran, mau diapakan hafalannya? Mau dipajang, di display, dicuci 1 kali 2 pintu, hafiz Quran 30 juz? Jadi jangan juga jadi pembenaran. Aku sih enggak hafal. Enggak gitu juga cara memahaminya, betua. Berusahalah. Cari aman. Bang, abang nengok-nengok maksir kok enggak takut hafalan hilang, Bang? Aku udah lama dah hilang hafalan, kata dia. Di luar kepala semua dah. Di lemari semua Qurannya. Ada logika di situ? Ada logika. Allah suruh kita mikir kan? Kaifa apa? Al-ibilu kaifa khuliqat. Astagfirullahaladzim. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Suruh mikir. Suruh ngerenung. Suruh ngecek. Belajar dari sejarah. Ada pelajaran-pelajaran tentang Qarun. Orang yang mengatakan usaha apa? Hasil apa? Mancing ya saya. Usaha tidak mengkhianati
hasil. Benar atau salah kalimat ini? Salah fatal. Usaha tidak mengkhianati hasil itu salah fatal. Berapa banyak orang dapat hasil tanpa usaha, berapa banyak orang sudah berusaha tak ada hasil-hasilnya. Coba diulang. Berapa banyak orang dapat hasil tanpa berusaha? Lanjut. Berapa banyak orang yang sudah berusaha tak dapat hasilnya. Usaha dan hasil itu dua komponen yang berbeda, dua komponen yang ada di tangannya Allah. Usaha itu yang mampu kita lakukan, hasil itu zona terlarang. Udah di like postingannya, nikah sama orang lain, kan sakit. 8 tahun nunggunya, nikah sama orang lain, kan sakit tuh, kayak dicubit gorila. Udah kirim coklat ya, udah sering kirim apa? Kirim coklat, kadang-kadang biru, hijau, kuning, semua udah warna dikirim, tak dapat. Yang pengen banget belajar ilmu parenting, belajar ilmu anak, belajar masak, belajar macam-macam, belum punya anak. Yang satu tiup ya, gitu, jadi langsung anaknya. Asal peluk sikit ya. Assalamualaikum. Jadi budak tuh, izin kiai, istri saya dah mual-mual. Udah. Ngeri kali abang ini. Sekali ada, kata dia. Air drop namanya apa? Air yang di drop, gitulah. Air apa ya man? Ini untuk 21 plus ya. Ingat kan? Usaha itulah ranah kita yang kita mampu dah. Karena Rob yang namanya Allah itu yang nentukan semua. Nah kita disuruh belajar, ambil pelajaran, tengok sejarah. Cumana laut yang menenggelamkan Fir'aun adalah laut yang sama untuk menyelamatkan Musa. Musa selamat di laut itu, Fir'aun tenggelam di laut itu. Di masjid ini ada orang soleh, di masjid ini juga ada orang salah. Ada orang soleh yang pengen tambah soleh, ada orang salah yang pengen jadi orang soleh. Tempat kita belajarnya di masjid. Nyambung kira-kira bang kakak? Jadi syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Jadi Ayaman mau menekankan di hari terakhir ini Ramadan, ingat-ingat bulan Ramadan ini syahrul Qur'an. Bukan cuma baca. Baca bagus. Ngebut-ngebut 30 juz bagus. Tapi masa iya Quran cuma diturunkan untuk itu? Maka hari ini Ayaman keluarkan nih. Siapa yang baru ngeh? Ada? Atau udah tahu? Udah hafal? Kalau diulang lagi bisa enggak? Al-Quran itu sebuah sistem. Kenapa disebut sistem abang kakak? Karena abang kakak buka dari ayat berapapun, buka kemana pun, random lah bahasanya, buka acak gitu, tetap nyambung dia. Tidak ada pertentangan, tidak akan ketemu namanya kontradiktif, itu tidak mungkin. Sampai Allah bilang wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bisuratim min mithli. Kalau kau ragu dengan apa yang diturunkan kepada Muhammad itu dan kau bilang itu buatan Muhammad, kau bikinlah ayat yang mirip dengan itu. Karena ini bukan buatan manusia, beda spek. Maka waktu Umar bin Khattab baca Sahifah, baca surat Toha itu yang 1 sampai 5, ada yang bilang 1 sampai 20 itu, dibaca sama Umar bin Khattab, pertama kali first impressionnya apa? Dia bilang, yang bikin ini hanya layak untuk disembah. Tidak mungkin buatan Aina Muhammad, di mana Muhammad aku masuk Islam. Ternyata Abu Jahal ya dan beberapa kawan-kawan itu sering ngintip-ngintip mendengarkan bacaan Qur'annya Rasulullah saat Rasulullah sedang bangun malam di depan Ka'bah, menyelinap, bertapuk-tapuk gitu, main tapuk pipet. Tapi tidak pakai hitung tua, gapat 6 jupan lalu, ada gitu. Rasulullah sholat itu sembunyi-sembunyi. Abang kakak tahu mereka tuh Quran itu benar. Lalu bergetar hatinya, lalu mengikuti kebenaran itu. Ada sekelompok kecil manusia dengar Quran, dia edit sama dia. Kayaknya tidak cocok nih kata dia. Bisa tidak riba nih aku bikin riba untuk kemaslahatannya kata dia. Bukan yang diedit dirinya, Quran yang diedit. Bikin fatwa-fatwa sesat, bikin kalimat-kalimat sesat. Qurannya bilang wa'tasimu bihablillahi jami'a, bersatulah kalian, bersinergilah para ustadz, bersinergilah para mukmin, pegang teguh sama Quran. Ini syahrul Ramadan, syahrul Quran. Latihan kita nih 10 nih kan. Rahmat, maghfirah, itu minan nar. Ada yang mengatakan semua sama. Pokoknya sebulan ini penuh. Allah kasih rahmat, Allah kasih ampunan, Allah kasih pembebasan dari api neraka. Nggak usah mikirkan genap ganjil karena bukan di jalan tamrin. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Maka Ayaman mau ngasih angle hari ini abang kakak, bulan Ramadan ini bulan Quran. Syawal nanti masih baca Quran enggak?
Masih ngomongkan Quran enggak? Masih biasa enggak? Kalau dalam obrolan itu, buka Quran surat sekian, ayat sekian. Dulu saya terus terang abang kakak, enggak sekali familiar gitu tuh. 479. Lama gitu. Nengok plat mobil tuh. 1237. Daripada saya mikirkan nomor togel, mendingan 1237 itu ingatan saya surat Yusuf. 12 ayat 37. Abang kakak udah punya belum sih aplikasi Quran Chat? Bang Banjar coba di-share ke kawan-kawan, ke jamaah-jamaah. Udah punya Quran Chat? Belum? Nah, ini kasih bagikan sebanyak-banyaknya orang. Sama cara menggunakannya. Cara menggunakan Quran Chat itu, abang kakak save nomornya, lalu tulis itu Quran Chat, terus di-pin. Kalau di WhatsApp tuh ya, ini kan smartphone kan namanya kan? Nah, orangnya harus tambah smart. Dikasih pin di atasnya, jadi kalau abang kakak mau diskusi-diskusi langsung buka Quran. Jadi tidak lagi kalau mau buka Quran tuh, nah gitu. Lama benar. Langsung Quran surat 8 ayat 29. 829. Nanti di-share ya. Yang punya aplikasinya bagikan. Quran Chat itu lebih simpel, basisnya WhatsApp. Jadi kalau Ayaman ngomong tuh 729 misal gitu. 723, 732. Nah, itu langsung di pin yang paling atas. Cepat nyarinya. Oke? Dah, bismillah. Jadi ada sejarah dalam Quran. Ada enggak? Jadi gimana kalimatnya tadi? Ketika ketemu ayat, bukan oh ada ya di Quran, bukan gitu. Gimana cara ngomong yang benar? Astagfirullahalazim gitu. Apa? Bodohnya aku nih, baru tahu sekarang. Bukan baru ada di Quran, baru tahu saya Ustaz. Berapa banyak di antara kita Bang Aka yang hari ini menggunakan Quran hanya untuk seperangkat alat sholat yang tak pernah dibaca, tunai. Gimana mas kawinnya? Saya terima nikahnya si Fulan dengan mas kawin seperangkat alat sholat. Yang tak pernah dibaca, tunai. Qurannya simpan di lemari. Tak terbuka. Begitu suruh baca Quran, semuanya mendadak gelap. Kecil tulisannya ya man. Baca bahasa Indonesianya boleh enggak? Ngapa baca saham kau bisa, Microsoft Excel bisa, laporan keuangan kau tahu, stok barang kau hafal, aplikasi untuk WhatsApp, Instagram, Facebook, TikTok kau tahu semua, ngomongkan baju kau nyambung, ngomongkan iPhone kau ngerti, urusan dunia semua kau paham. Sekali suruh baca Quran, boleh enggak bahasa Indonesia aja. Bengak. Apa? Ayolah Bang Aka, dah tua dah kita nih, belajarlah Quran. Gengsi kau tuh tak bikin kau selamat dari neraka. Jangan panggil guru, datanglah, beda ilmunya. Kenapa di Mesir tuh masih pakai konsep talaki? Ada keberkahan ilmu di situ. Datangin guru tuh loh effortnya. Hari ini gurunya ada standby, online ada, offline ada. Ya kan? Betul nggak? Tinggal pilih mau menu apa. Masih tak pintar ya kan memang. Masya Allah, tabarakallah. Apa yang dicabut sama Allah nih? Hai insan-insan ma'had. Ngapain aja di pondok? Belajar nak. Ini Ayaman cerita tentang. Ayaman udah pernah muda nak. I was there. Kita nyaman naik pesawat hari ini. Sejam sampai. Kami dulu 3 hari naik kapal. Belender. Adi ngerasakan di? Adi ngerasakan nih. Belender di kapal, belender. Nak mandi air campur asin. Makan pakai piring ompreng, pakai lempar dulu zaman saya itu. Kerang gitu. Yang laki-laki lah, karena yang ahwat semuanya pada mabuk. Sholat bergoyangnya. Nah di situ belajar mustaqbilal kiblati itu. Karena kapal kan goyang. Mana pula kita bilang, Papa jangan kami ngadep kiblat nih. Nggak bisa ya, udah mustaqbilal kiblati udah. Kadang kalau udah tidak kuat tuh di kasur tuh lah, pokoknya wudhu, dah sholat di atas kasur. Terserah kapal nih mau ngadep kemana, yang penting fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Belajar nah, enak kita. Kalau kami dulu tuh nunggu jadwal kapal, kadang 3 Syawal udah harus berangkat. Karena kalau terlambat botak kan,
Lebaran cuma 2 hari ya, 3 Syawal berangkat dah. Sekarang hari-hari terakhir kalau bisa terlambat bikin surat. Ujung-ujung mau balik. Kita tanggal 9 Syawal masih bisa sampai kan? Cuma hitungan jam. Pontianak Surabaya sejam ya. Nyaman sekali nah, nyaman sekali nah. Tapi kan anak-anak kalau dikasih nasihat itu bilang gini, ya salah ya lah ngapain hidup zaman dulu. Ayah jangan cerita sejarah sama kami. Kami ini anak Gen Z. Bes. Nah, ini ayaman gini ya sebentar nih. Sok parit langsung. Ya kan? Buka puasa tak sholat maghrib. Ya kan? Katanya reuni, ketemu sama kawan SMP, ketemu sama ini selingkuh. Apa kerja dibuka puasa? Lu kan makan gini ah. Ngapa betua? Gitu ke Ramadan tuh. Suka kita ya. Velocity namanya ayaman dia tahu. Aku kan punya kuota gak? Macam dia punya kuota seorang. Ayaman marah gendang ngetes ya. Tahu Velocity enggak Ustad? Nah, Ustad tak nyambung tuh. Dia gini Ustad beda level. Ustad itu beda, kita gini masih, dia udah gini beda. Tarkom, tarik kombinasi. Ini yang dipotong nanti, awas kita ya. Sempat jadi video nih, saya cincang. Nanti ini yang dipotong nih. Perasaan gue nggak enak nih. Saya nggak tahu ayaman, ya Allah penghuni surga orang ini nih. Pegangannya Quran terus tiap hari ini pasti ya. Husnuzon kita. Ya Allah Rabbi. Sampai dikasih tahu itu namanya Velocity ayaman. Iya tahu saya. Ternyata ayaman hafal gerakannya. Ya, kan saya bilang saya pernah muda. Kita belum pernah tua. Ayaman dah puas dah. Ngambil jambu di atas pohon. Makan di atas pohon, pakai baju kaos. Tanya Bang Banjir gimana caranya, Bang? Lempar gitu kan. Bulat ya perut tuh kan. Penuh sini makan di atas pohon. Mana orang tahu rasanya nyaman makan di atas pohon? Ya kan? Yang enak-enak kita makan, yang agak kelat-kelat lempar bawah ya kan? Udah dah. Tadi malam saya lewat Sudarso kan, kayak flashback lagi sini terminal sebelahnya ada masjid. Dulu yang jadi masjid Asyifa itu lapangan kosong, tempat saya dulu main bola. Campur beling. Kadang nendang, bola tak masuk kaki, luka. Saat gitu. Habis itu lempar bola depan Sudarso, main polo air dari depan Sudarso pegang rai 5, berenang. Nanggo ikan, air surut. Alhamdulillah dapat udang kecil, dapat ikan tangket, dapat ikan kelabau, dapat juga ular. Dah. Nangkap ikan pakai tangan di kampung. Berburu burung puyuh. Hujan-hujan sama Nek Wan dilumuri pakai minyak makan. Minyak makan orang Sambas tuh minyak kelapa. Kelapa beneran, bukan kelapa sawit. Stok kita kata Wan. Gitu ya caranya sependaan sajok. Ada orang Sambas ini. Jadi dikasih minyak badan saya. Jadi dari atas kasih minyak sama Wan. Jadi betul ketika badan kita tertempel minyak, air hujan itu cuma terpleset dia. Jadi tidak sejuk. Nah, padi itu kan kalau habis dipanen tuh segini tingginya pas sepinggang gitu. Kita bawa kayu ditepuk-tepuk tuh. Nanti burung puyuh itu terbang di antara itu pasti karena tidak bisa terbang tinggi dia. Nah, itu kita lemparkan sejajar dengan itu. Pasti kena. Belum pernah kan? Masa kecil kita kurang bahagia. Ayaman bawa pisau, lari. Ya kan? Cari ikan cupang pakai tudung saji di sungai Ayaman. Di mana kecilnya nih? Jangan-jangan sama-sama saya kecilnya komuas nih. Cuma orang-orang kampung yang tahu nangkap ikan cupang pakai tudung saji. Marah mama gitu. Tudung saji mama diambil. Untuk nanggok di paret. Mana Adi itu kawan saya tuh. Nanggok di paret tuh. Jadi dapat langsung kejar, sembelih di tempat. Nanti kita berteduh, dari cabut-cabut bulunya, bersihkan, cuci-cuci, bakar, makan burung puyuh, bakar. Dah puas dah ya mah. Main tapuk pipet. Kalau Pontianak di kampung tapuk kaleng susu kental manis tuh, krimer kental manis tuh ditebalikkan pakai kayu gini. Nanti masing-masing punya kayu segini lah. Lempar, terbalik. Jagalah kita kan. Mana kawan satu nih kok tak ketemu. Balik ke rumah makan mie dia.
Degil. Apa pelajaran yang tapuk pipet tuh? Ngapalkan nama kawan, ya kan? Belajar sosialisasi, belajar strategi. Main kasti, ada yang pernah main kasti? Oh, itu mantap tuh. Ngapalah ditiup? Saya belum ketemu jawabannya sampai sekarang. Jadi kalau mau ngelempar tuh harus ditiup. Ngapa Jeb? Ditiup Jeb? Biar ada turbonya gitu. Nggak ada topik lain kah Ustaz? Nggak ada. Abang ngapa kesini? Jadi abang kakak, pelajaran-pelajaran kehidupan tuh, masa-masa kecil itu jadi ibrah. Itulah disebut dengan pelajaran kehidupan. Nyata, nyata. Quran ini bercerita tentang banyak hal. Banyak hal. Dah 30 hari lebih ini kita serius sekali bahas, ya kan? Materi Ayaman berputar di situ-situ. Nah, hari ini rilis sebentar. Ya kan? Ambil pelajaran abang kakak. Anak-anak sekarang hidupnya cuma sekotak HP ini aja. Dia tidak tahu dunia lain. Tidak ngerti di dunia lain. Sekotak inilah dunia dia cuma. Maka saya bilang ini setan. Setan gepeng. Tidak main Nintendo, tidak main Sega, tidak main PlayStation. Ramadannya tinggal hitungan jam akan tinggalkan kita. Tapi insya Allah Qurannya akan ada terus. Jangan sampai kita abang kakak nangis palsu gitu. Ingat bulan Ramadan ini, bulan Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Apa interaksi kita sama Quran? Bagaimana kita sama Quran? Paham tak kita isinya? What is Quran means to you? Seberapa bernilai dan berharganya Quran itu bagi dirimu? Apa yang tidak bisa kita lakukan di bulan selain Ramadan? Misalnya ada kebiasaan baik yang kita lakukan di Ramadan, terus bulan depannya tidak bisa kita lakukan. Apa? Tarawih. Tarawih itu apa sih? Qiyamul Lail kan? Salat malam yang diawalkan. Kalau belum tidur namanya Qiyamul Lail, kalau sudah tidur namanya tahajud. Masih bisa tahajud bulan Syawal? Masih. Salat witir masih bisa? Bersolawat kepada Nabi masih bisa? Bagi-bagi makanan masih bisa? Memuliakan anak yatim bisa? Bisa. Nah, kalau udah mati tak bisa. Maksud saya Bang Kakak, bulan Ramadan ini pemanasan, pendidikan, warming up. Pasca Ramadan lanjutkan. Apa? Dulu kan mungkin Ramadan ini kayak super sistemnya kita sudah terkondisikan gitu. Kalau enggak puasa tuh justru malah aneh ya dulu. Sekarang enggak puasa biasa. Mulutnya enggak makan, enggak minum, tapi jempolnya kasar. Jempol kasar. Enggak ngerti apa-apa, tahu-tahu join langsung marah-marah. Kalau sama Yaman enggak laku. Saya akan balas dengan doa. Mudah-mudahan abang sehat, panjang umur, murah rezeki, dimuliakan Allah, diangkat derajatnya sama Allah. Udah sering coba-coba caci maki saya di Facebook, di Instagram, di TikTok, tak mempan. Karena kau tak nyerang aku, sikit pun tak luka aku. Ustadz tak jelas, Ustadz ini, oh iya makasih ya bang, mudah-mudahan abang sehat, panjang umur, murah rezeki. Bisa pergi haji, bisa pergi umroh. Saya bilang kan kemarin kan saya buka kan, siapa yang mau dapat doa khusus dari saya? Caci makilah saya di situ, di kolom komentar tuh caci maki. Sebut nama binatang ke apa gitu. Nanti saya doakan langsung. Ada yang mau coba? Ajib, coba Jib. Langsung saya doakan, benar. Ngapa gitu Ayaman? Quran ngajarkan gitu. Abang kakak tahu enggak? Para sahabat yang membersamai Rasulullah itu mengedit dirinya supaya sama dengan Quran. Berdarah-darah abang kakak. Umar tuh kan jago minum dulu. Para sahabat tuh, kalau dunia maksiat itu luar biasa kan. Begitu turun Quran, dia lawan dirinya. Kenapa hari ini orang ngedit Quran supaya mau dengan sesuai dengan hawa nafsunya? Kan gila nih. Bikin fatwa-fatwa haram, bikin fatwa-fatwa sesat. Ayo coba bang kakak, caci maki lah. Nanti saya doakan. Sikum wa nafsi bitaqallah. Ulang lagi ya. Quran itu apa?
sistem yang sangat komplit, sumber informasi yang sangat sempurna, akurat, sesuai fakta, tidak terbantahkan, terdiri dari retorika, logika, sejarah, kejadian nyata, pelajaran kehidupan, seperti apa ada di situ. Jadi bukan Quran yang tak lengkap, kita yang belum paham. Kita yang mencaci maki, yang mana yang dapat pahala jariah? Rugi dong. Tahu juga mereka rugi ya. Saya nak mencaci maki Ayaman, saya mau didoakan. Oh, tiap hari aku doakan kita. SMK ini bagian dari doa kan? Ada pelajaran yang saya kasih. Ada apa penekanan yang saya kasih dan saya sampaikan. Tapi juga ada doa kan? Mengakak mudah-mudahan kita semuanya istiqomah ya kan? Dijaga Allah, dilindungi Allah itu. Maka Syahrul Ramadan atau Syahrul Quran ini jangan sampai lepas sama kakak. Makanya di sini kan abang-abang dengar doanya 3 SOP kan? Ya Allah beri kami ilmu agar bisa membaca Al-Quran dengan benar. Yang kedua, ya Allah beri kami ilmu agar bisa memahami Al-Quran dengan benar. Ya Allah beri kami ilmu agar bisa mengamalkan Al-Quran dengan benar. Nih doanya. Bentar ya, Ayaman rapikan dulu ya. Ini abang kakak lihat. Nih ya. Nih, dah. Ya Allah, beri kami ilmu agar bisa membaca Al-Quran dengan benar. Ayo sama-sama. Tadi ilmu itu datang bagaimana caranya bagaimana ilmu itu supaya datang? Tinggalkan maksiat. Jadi kalau kita masih susah baca Quran dengan benar, berarti masih banyak maksiat. Ustaz-ustaz tolong share ini, bagikan ini. Sampaikan. Yang 3 ini yang wajib, yang lain tuh bonus. Mengamalkan, mengajarkan, menghafal dan segala macam itu bonus. Kau pastikan dulu dirimu tidak lepas dari 3 ini. Inilah pelajaran dan kerja seumur hidup. Bisa baca Quran yatlunahu haqqa tilawati. Yang kedua yatadabbarun al-Quran, tuh yang udah kasih ayat Qurannya 47 ayat 24, 4 ayat 82. Yang ketiga yang paling tinggi levelnya adalah mengamalkan Al-Quran dengan benar. Surat 61 ayat 2 sampai 3. Kabura maqtan indallah. Dulu waktu jadi a'do, waktu jadi santri, Ayaman enggak paham ngapa mudabir suka bilang kabura maqtan. Udah jadi ustaz pun masih enggak paham juga. Udah di luar baru ngerti, oh Allah, aku nih lulusan Gontor, pernah belajar Quran, ngerti bahasa Arab. Insya Allah baca Quran yang kayak gini nih masih bisa paham, walaupun masih sedikit ya. Nih, tengok Qurannya yang Ayaman pegang kayak gini. Ini rupanya belajar nahu itu ya. Ini rupanya fungsinya belajar balagoh. Ini fungsi belajar ma'ani, badi, bayan tuh ini fungsinya. Bisa baca Quran itu dari kanan, bisa baca yang Arab gundul. Tapi ndak Ayaman pakai untuk berdebat ngajak orang berkelahi, ndak. Banyak yang nantang-nantang, bawa kitab antum kata dia. Anda mau ngajak antum berdebat? Ndak, Ustaz, saya bilang antum lebih pintar, saya ini bodoh sini. Antum benar, saya salah, saya minta maaf. Nah, selesai. Banyak yang nantang-nantang saya debat. Ngajak-ngajak berdebat tentang dalil dan saya bilang ndak. Antum benar, saya salah, saya minta maaf. Jadi walaupun nanti lulusan Al-Azhar kena tantang-tantang orang berdebat, pakai hadis yang diajarkan Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Lebih baik engkau meninggalkan perdebatan walaupun engkau posisinya benar, karena hadiahnya dari Allah apa? Pinggiran surga. Kalau saya lebih baik di pinggir surga daripada tengah-tengah neraka. Setuju enggak kira-kira? Sip? Sip. Kita kan udah tahu mana yang furu', mana yang usul. Ini kan? Mana yang bid'ah, mana yang ini. Tahu insya Allah. Bisa bedakan. Dalilnya udah terpampang nyata. Udah jadi perdebatan 1400 tahun yang lalu. Sejak dahulu kala. Jangankan yang ulama-ulama ya. Yang imam-imam. Umar bin Khattab dengan Ibnu Umar. Anak kandungnya. Dia banyak berbeda pendapat. Tapi ulama zaman dulu berselisih pendapat saling membesarkan.
Apa kata Imam Malik tentang Imam Syafi'i? Aku habis dah ilmuku, diambil sama Syafi'i semua. Apa kata Imam Syafi'i? Imam Malik itu guru saya. Saling mengedifikasi, saling memuji, saling besak-besakan, saling mensupport, mendukung. Ini baru belajar seujung YouTube, itu pun kuotanya nyuri. Betul nggak? Semua orang dikritisinya, bikin konten. Oh, rupanya bisnis utamanya bukan ngajar, AdSense, engagement. Jangan terpancing ya kita yang muda-muda sedang-sedang nggak saya tengok nih. Dunia hari ini penuh fitnah. Sampaikan aja. Begitu ada masuk zona-zona yang perdebatan, kita tinggalkan walaupun kau benar. Itu yang ngomong Rasulullah, bukan saya. Maka menjadi ahli Quran itu abang kakak 3 ini. Tempel Bang Banjir di mana ke gitu, di kening ke kayak di mana gitu, di masjid nih enggak ada tulisan nih. Doa supaya jadi ahli Quran. Desain bagus, rapi-rapi kan. Satu, bisa membaca, bahasa Arabnya yatlu nahu haqqat tilawati. Talayat lu artinya membaca tulisan. Makanya musabaqah tilawatil Quran. Jangan asik sendiri baca Quran. Ihdinas siratal mustaqim. Sejak kapan matobi'i panjang segitu? Siratal ladzina an'amta alaihim. Kok yang sirat pertama panjang, sirat kedua pendek? Yang salah siapa nih? Cek abang kakak. Wa min syarrin nafasati fil 'uqad. Ceklah betul-betul mana tasydid, mana matobi'i. Ada nafasa. Oh, huruf A di situ. Tengok, pay attention for detail. Belajar tipe-tipe tuh, Bang. Belajar di mana nengok-nengok tipe tuh? Belajar di Quran. Oh, ini fa inna, ada nun mati ketemu ba kok jadi mim. Begitu sempurnanya kaidah. Dari cara baca saja sudah istimewa. Alif, lam, mim. Dibaca alama? Enggak kan? Alif, lam, ro. Dibaca alaro? Enggak. Ada kaidahnya cara bacanya. Nah, maka ada musabaqah tilawatil Quran. Bukan qiraatil Quran. Nah, qiraah dengan tilawah di bahasa Indonesia diterjemahkan baca. Padahal qiraah itu membaca fenomena. Tilawah itu membaca tulisan, harfan biharfin. Makanya belajar nahu, makanya belajar sorof. Kenapa ada kata istighfar? Oh, ternyata dari kata-kata ghafaro. Aslul madahnya ghafaro. Sin dengan ta itu adalah huruf tambahan. Belajar di mana tuh? Belajar di sorof. Makanya ngapalkan fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan fa huwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun uf'ul la taf'ul. Terus kan habis ujian hilang ilmu itu karena belajarnya untuk ujian. Kana wa akhwatuha. Kenapa inna? Maka saya sering-sering protes kalau kawan-kawan tuh suka salah-salah di alhan. Nggak ada angin, nggak ada hujan, nyebut gini. Bersalawat kita kepada Rasulillah. Hah, kok jadi kasroh Rasulillahnya? Marah saya. Saya pernah belajar nahu walaupun sedikit. Kenapa kok Rasulillah? Oh, mungkin kepada tuh harfu jar kali ya. Oh, enggak nyambung ya. Maksudnya ila Rasulillah gitu. Kalau ila Rasulillah oke, tapi kepada Rasulillah enggak oke. Ada yang mimpin doa. Doa selamat. Apa? Dah hari ini agak panjang dikit apa? Sampai jam 9 lah nanti ya. Kita suka saya yang tak balik. Gini loh abang kakak, dalam ilmu nahwu, fi ilmin nahwi, gitu. Kalau dalam ilmu nahwu, fi ilmin nahwi, kenapa jadi kasroh? Nah, kenapa kasroh saya? Harfu jar, ada fi, ya. Alhamdulillah. Jadi tidak boleh ada alif lam yang dicampur dengan domir. Misalnya rizkuna. Ini dalam kaidah rizkuna. Ini dalam kaidah bahasa Arab, dalam ilmu nahwu ini hukumnya haram. Haram ini bukan haram syariat ya, tidak boleh gini. Kalau fi rizkina, atau kalau tidak mau, ini benar. Satu lagi, fir rizki. Rizkuna. Apa doa selamat? Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadina. Udah pakai alif lam, pakai domir. Nggak boleh. Nah, yang ngerti bahasa tegur. Makanya Ayaman sekarang posisi itu di belakang karena dengarkan bacaan imam. Sambil dapat nasihat. Karena yang paling perlu nasihat itu Ayaman karena tiap hari ngomong terus. Ngasih briefing, ngasih pengarahan, kumpul meeting sama
ketua umum ketumbar ya kan, ketumbar tuh ketua umum baru. Ya kan? Cemana yang mendapat ilmu? Cemana yang mendapat nasihat? Dari bacaan ustadz-ustadz itu. Kadang-kadang banyak ayat-ayat yang ayam enggak ngerti. Ini surat apa ya? Surat apa dibaca abang nih ya? Nah, cari abis itu. Tadi ada kalimat bagus kayaknya. Nyari dapat nasihat. Oh, surat Fussilat rupanya. Oh, ini lanjutan dari surat At-Tolak. Aku kok belum sampai sini bacanya. Jadi Quran tuh jadi kayak teman sehari-hari. Gitu nah. Belajar qaidahnya. Yatlunau haqqa tilawati. Apakah ini sudah akhir? Belum, baru babak 1. Ngapain lagi? Tadabbur, renungkan, pahami, lihat lompatan-lompatan ayatnya. Dari ayat ini nanti sambung ke sini, nanti ini ke sini, nanti ini ke sini. Itu ada satu rangkaian kehidupan abang akak. Makanya Allah ancam, afala yatadabbarunal Qur'ana am ala qulubin akfaluha. Kenapa kau tidak mentadaburi Quran, tidak merenungkannya, tidak ngambil pelajaran? Jangan-jangan hatimu udah dikunci. Maka kalimatnya gitu kan? Berapa kali Ustaz saya baca nih Ustaz? Cuma ngamalkannya. Pales saya bilang orang. Jadi Quran itu jadi amalan. Akhirnya tulis, masuk dalam botol, gantung depan pintu. Tulis, masuk dalam botol, letak di laci Bang Abu. Jadi penglaris. Ayat Quran jadi penglaris. Kalau yang lain pakai kucing gini-gini, nah dia pakai Quran diletak di meja katanya biar penglaris. Itu Quran pusaka katanya. Ada yang Qurannya kecil, jadi jimat letak di sini, masuk WC, masuk apa. Tak jelas tulisannya. Quran dibaca Bang Akak, ditadaburi, direnungkan. Terakhir, yatakhallaku bi akhlaqil Quran. Saya dapat ini nih, ngerenung panjang Bang Akak. 3 poin ini wajib kita. Kenapa Bang enggak riba Bang? Al-Baqarah 275. Kenapa Bang berbakti sama orang tua Bang? 17 ayat 23. Kenapa Bang abang lawan kejahatan itu dengan kebaikan? Idfa billati hiya ahsan. Allah yang suruh begitu. Kenapa abang bisnisnya tidak pakai riba? Ya Allah yang larang. Perang sama Allah tidak mungkin menang. Bang, kenapa bang abang mengatakan Ramadan ini bulan Quran? Ya kan Allah yang bilang Quran tuh syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Diturunkan Quran di situ. Ambil pelajaran jadi oleh mahal. Jadi abang kakak belajar bahasa Arab, belajar Quran. Maka saya bilang sama Fayar sama Fatina belajar bahasa Arab. Nah, umat Muslim hari ini 3 kalahnya. Penutup nih ya. Umat Muslim hari ini 3 kekalahan. Kalah telak, fatal Ustaz. Catat baik-baik ya. 3 kekalahan umat Islam. 1, tak paham bahasa Arab. Apa kesalahan fatal umat Islam hari ini? Bukan Islam yang salah ya, umatnya. Yang ngaku-ngaku Islam di KTP itu. Nomor 1 apa? Tak paham bahasa Arab. Itu nomor 1. Dan Allah ada menyebut dalam Quran. Ya kan? Aku ciptakan dan aku turunkan Al-Quran ini pakai bahasa Arab. La'allakum ta'qilun. Untuk yang bisa mikir. Kalau saya terjemahkannya agak ekstrim mungkin. Untuk yang punya otak. Yang mau pakai otaknya. Makanya Quran itu diciptakan dalam bahasa Arab. Dah, apa yang nomor 1? Jazakallah, jazakillah pun terbalik-balik. Barakallah fikum, barakallah fi umrik. Antum, ujung-ujung jadi antu. Minjam duit tak berkabar, minjam duit hilang. Baik, cium tangan bolak-balik di awal, habis itu jadi antu. Ku kejar kau sampai akhirat. 3, 2, tidak paham Quran. Quran tuh tidak jadi kayak gini abang kakak. Tidak jadi sistem, tidak jadi informasi, tidak jadi barang yang diyakini akurat, tidak. Dia masih meragukan. Tidak pernah baca, jangankan baca bahasa Arab atau tafsirnya, baca terjemahan pun jauh sekali. Karena tidak menarik baca Quran. Baca akun gosip itu lebih menarik. Apa yang kedua? Jauh dari tak paham bahasa Arab. Yang kedua, tak paham Quran. 3, tak paham ilmu perdagangan. Garis miring ilmu bisnis. Tidak paham. Karena ditakut-takuti. Islam itu hiduplah qanaah, miskinlah, seolah-olah kalimatnya begitu. Jadi kalau pengusaha tuh hina gitu, ngurus dunia ya terus. Tapi kau bawa proposal datang ke dia, pengusaha itulah nyawanya. Maka pengusaha-pengusaha pun jangan jadi penakut kita.
izin Ayaman, saya ini bisnis kecil-kecilan. Maka bisnis kau dikecilkan terus sama Allah. Kau yang nyebut terus kecil-kecilan. Kenapa tidak bilang doakan Ayaman semoga bisnisnya bisa ngasih manfaat tuh sebanyak-banyaknya orang. Doakan Ayaman lewat wasilah bisnis saya jadi orang yang paling banyak zakatnya. Itu keren. It's all about mindset, bro. Boleh Ustaz berdagang? Nabi Muhammad ya dagang. Kau siapa? Takut berdagang. Nanti dibilang memanfaatkan duit umat. Mulut orang tuh. Kau berdiri salah, kau diam salah, kau nungging pun salah. Sampai kapan kau mau menyenangkan hati orang? Dagang-dagang ya, Ayaman dulu 3 jam meluangkan waktu. 1 jam pertama ceramah, 1 jam kedua nyatat infak, 1 jam ketiga berdiri di depan masjid, luar masjid jual susu kambing. Tanya sama ibu-ibu Aduha. Mereka tuh saksi semua tuh. Nengok Ayaman jualan susu kambing di luar. Ini kan Ustaz yang ceramah tadi. Ya Bu, tadi saya ceramah, sekarang saya jualan. Mau beli Bu, susu kambing bagus Bu. Halal thayyib berkah. Dulu Bu, kotanya enggak kayak gini. Ini Bu, kalsiumnya bagus Bu, kandungannya 134 kalsiumnya per gram. Untuk ibu hamil, untuk bayi baru lahir, sampai mau meninggal Bu masih boleh minum ini. Dia pakai gulanya gula jagung, jadi aman untuk orang diabetes. Anak saya Bu baru lahir, ceritakan pengalaman, user basis. Fayat itu pertama kali lahir, itu enggak boleh, belum bisa minum susu, karena susu belum keluar. Dokternya maksa, perawatnya maksa untuk ngasih susu formula, saya bilang saya enggak mau. Saya telepon ownernya ini, Bang boleh enggak dikasih ke bayi? Boleh lu, bagus banget malah, siap Bang. Langsung diancam-ancam, Pak nanti Bapak tanggungnya sendiri ya ini. Siap, saya bilang, saya tanggung, itu anak saya. Saya kasih susu kambing untuk Fayat yang baru lahir. Masya Allah, tabarakallah. Saya dulu saya masih ingat, beol pertama itu mencret. Karena pakai susu formula. Begitu sudah kenal ini, saya kasih Fayat itu susu kambing. Atas izin Allah. Mohon maaf ya, tainya tuh, kotoran Fayat itu, bulat-bulat kayak kambing. Sampai perawatnya datang ke kamar saya nanya, Pak tadi anaknya dikasih apa? Dalam hati saya, tadi kau gak nakut-nakut kan? Geduk, gitu lah kira-kira. Itu bahasa Melayu ya. Paham ya Jib ya? Gurauan orang Melayu ya. Nanti baper lagi, ada tema lain ke Ustaz. Ini cerita pengalaman. Jadi emang ceritakan. Sampai hari ini masih jualan susu kambing. Jadi jangan malu Ustaz berdagang. Ya. Kita, mohon maaf, afwan ya. Kita jangan sampai jadi hamba amplop gitu. Saya pernah diomongkan orang tuh gini. Ustaz nanti kalau ceramah, lucu-lucu Ustaz ya. Saya langsung bilang gini ya. Bang kalau mau lucu, undang stand up comedy, jangan undang saya. Kalau mau lucu-lucu, undang stand up comedy. Jangan undang saya. Sule ke, Cak Lontong ke, itu lucu. Ayaman kalau jadi mitra gimana? Cek di Munzalan Store. Cari di Munzalan Mart, udah ada semuanya. Ya Allah Rabbi, dah selesai dah Ayaman nyampaikan 30 hari ini. Syawal masih ada enggak? SMK besok libur enggak? Mati ya kita berhenti. Selama Ayaman masih hidup, insyaAllah kita akan terus belajar dan nyampaikan Quran. InsyaAllah. Jazakumullah khair Bang Kakak untuk kebersamaan selama 1 bulan ini. Pasti banyak salah khilaf Ayaman, saya minta dimaafkan. Kita saling mendoakan Abang Kakak. Semoga Ramadan ini jadi salah satu Ramadan terbaik. Dan mudah-mudahan ke depan kita bisa ketemu lagi Ramadan. Dan semua pelajaran kebaikan yang ada di Ramadan kita lanjutkan. Di bulan Syawal, Zulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, terus sampai kita ketemu Ramadan lagi. Gas lagi, bergerak bersama-sama. Saling memaafkan Abang Kakak. Ya, mohon maaf lahir batin. Pasti ada salah. Bukan mohon maaf kalau ada salah-salah enggak. Saya tidak sebodoh itu Abang Kakak. Saya banyak sekali aib dan kekurangan saya. Saya bukan tidak sebodoh itu, tidak sepintar itu gitu maksud itu. Banyak bodohnya, banyak kurangnya. Saya tahu Ramadan ini banyak juga khilaf dan salah saya. Saya mohon maaf. Semoga Abang Kakak berkenan untuk mengampunkan dan memaafkan saya. Jadi mudah-mudahan Allah bukakan pintu-pintu ampunan untuk kita semuanya. Allah bukakan pintu-pintu ilmu untuk kita semuanya. Sehingga kita bisa membaca Quran dengan benar, mentadaburi, memahami Quran dengan benar, dan mengamalkan Quran dengan benar. Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Allahumma arhamna bil Quran, Allahumma arhamna bil Quran, Allahumma arhamna bil Quran. Terima kasih banyak Abang Kakak, jazakumullah ahsanal jaza, jazakumullah khairan. 1 bulan ini kita berpacu dalam dakwah, berpacu dalam kebaikan, berpacu dalam amal soleh, saling kolaborasi. Semoga semangat Ramadan ini berlanjut di bulan Syawal, bahkan lebih kencang, ya, lebih kencang, lebih semangat. Mudah-mudahan Allah jaga kita, Allah lindungi kita, Allah berkahi kita. Makin dekat sama Quran, makin dekat sama masjid, makin dekat sama subuh, makin Allah kasih kita ide-ide inspiratif, ide-ide yang cemerlang untuk berbuat dan bermanfaat untuk banyak-banyak orang. Sehat dalam taat, sehat bermanfaat. Coba bilang.
Barakallahu fikum, berkah selalu. Semoga kita semuanya istiqomah, wafatnya husnul khotimah, alam barzahnya indah, satu surga sama Rasulullah, dan bisa berjumpa dengan Allah. Sampai jumpa di Baitullah, sampai jumpa di surganya Allah. Kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan mudah-mudahan besok kita Idul Fitri, kembali fitrah. Idul Fitri, kembali fitrah insyaallah. Terima kasih banyak Bang Kakak, doakan saya, doakan istri saya Bunda Uum, doakan anak-anak saya, kami keluarga besar, semoga selalu dalam lindungan dan kasih sayang Allah. Mohon maaf atas segala kekurangan. Jalan-jalan ke rumah ayah, di rumah ayah makan kue putu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.